Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Fitriani dengan NIM 2211106, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hand geometry atau geometri tangan sebagai salah satu sistem biometrik. Nah, pada materi kali ini kami menggunakan acuan buku Sistem Biometrika oleh Dharma Putra sebagai acuan dari materi kami di kelas. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan geometri tangan atau hand geometry. Geometri tangan atau hand geometry, sistem pengenalan atau sistem biometrika yang didasarkan pada ukuran dan juga bentuk dari tangan. Nah, termasuk pada panjang jari tangan, lebar telapak tangan, dan juga besar tangan. Umumnya geometri tangan ini lebih mudah untuk diterapkan karena pada proses pendaftarannya ini hanya melibatkan bentuk dan juga panjang tangan, sehingga cuaca kering, cuaca dingin, kondisi kulit dan sebagainya itu tidak mempengaruhi pada proses pendaftaran dan juga proses verifikasi dari geometri tangan atau hand geometry. Sistem verifikasi berbasis geometri tangan ini telah banyak digunakan. Salah satunya adalah pada airport internasional yakni Ben Gurion di Israel. Di sini dijelaskan dalam sistem yang dikemukakan oleh Anil Keijen dan juga Arun Ross dalam syarat Pankanti tentang prototype hand geometry based verification system, dijelaskan pada pendaftaran sistem biometrika geometri tangan ini dibutuhkan alat bantu, yakni berupa PEX atau pasak dan juga cermin. Nah, pasak itu nantinya akan ditempatkan di beberapa sisi dari jari-jari tangan, yang mana pasak itu nantinya akan digunakan untuk menjadi patokan dari pengukuran telapak dan juga jari-jari tangan. Sedangkan cermin nantinya akan digunakan untuk mengukur ketebalan dari tangan. Seperti halnya dengan sistem biometrika yang lain, pada alurnya hand geometry ini terdapat pendaftaran, kemudian ada database, dan juga ada verifikasi. Pengukuran-pengukuran yang dibutuhkan untuk mendapatkan hand geometry ini, yang pertama adalah panjang dan juga lebar jari. Yang kedua adalah panjang dan juga lebar telapak tangan, kemudian jarak antar jari, kemudian panjang jari-jari, dan juga pola geometris yang dihasilkan dari 16 sumbu. Nah, 16 sumbu ini seperti yang tertera pada gambar 3.28 ini adalah 16 pasangan titik atau 16 sumbu atau X, di mana di sini dapat saya jelaskan, di mana di sini terdapat F1 yang digunakan untuk mengukur ibu jari, kemudian F2 dan F3 untuk mengukur sumbu-sumbu telunjuk, kemudian F4 dan F5 digunakan untuk mengukur sumbu pada jari tengah, F6 dan F7 digunakan untuk mengukur sumbu-sumbu di jari manis, dan juga F8 digunakan untuk sumbu jari kelingking. Jadi di sini ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 dan juga F8 di setiap sumbu jari-jari seperti ini. Nah, kemudian untuk F9 hingga F12 ini diukur dari panjang jari. Panjang jari telunjuk di sini ada F9, panjang jari tengah F10, panjang jari manis F11 dan juga panjang jari kelingking ini adalah F12. Sedangkan untuk F13 dan F14 kita masuk kepada pengukuran lebar telapak tangan. F13 dari titik telapak telunjuk hingga ditarik hingga ke titik kelingking. Sedangkan untuk F14 pada titik ujung telapak ibu jari hingga ujung di seberangnya. Sedangkan untuk F15 dan juga F16 ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari jari F15 dan juga F16 seperti itu. Nah, di sini dituliskan bahwa untuk mendapatkan panjang 16 titik yang benar-benar merepresentasikan ciri geometri tangan, maka harus dilakukan perhitungan jarak masing-masing pasangan titik yang benar atau normalisasi jarak. Jadi dari
setiap titik tadi harus dilakukan pengukuran yang benar-benar akurat atau benar-benar sesuai untuk dapat mengidentifikasi dan membedakan antara geometri tangan A dengan geometri tangan B, antara dengan orang A dan juga antara dengan orang B, seperti itu. Nah, pada geometri tangan ini sebenarnya ada hambatan di mana geometri tangan setiap orang itu tidak bisa selalu sama dari tahun ke tahun, karena manusia itu mengalami pertumbuhan dari masa kanak-kanak, masa dewasa hingga masa tua, sehingga bentuk dan panjang tangan itu akan selalu tumbuh dan berukuran yang berbeda dari tahun ke tahun. Di sini juga dituliskan ada cara lain yang sedang dikembangkan oleh Nico Dutta dan Anil Jain untuk pencocokan geometri tangan ini adalah dengan menggunakan pencocokan bentuk tangan atau hand shape matching yang lebih efektif dari hand geometry yang tadi dijelaskan. Baik, sekian adalah penjelasan mengenai hand geometry dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.